Halo rekan-rekan semua, kembali lagi di serial Odoo Introduction. Kali ini kita akan bicara tentang salah satu modul di Odoo, yaitu project. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita jelajahi. Jadi sekarang saya sedang berada di halaman utama Odoo, dan kita bisa lihat di sini ada modul project ya. Namun apabila rekan-rekan semua belum punya modul project yang terinstall, kita bisa buka di bagian apps. Kemudian nanti kita bisa ke bagian kategori yaitu service, dan nanti kita bisa install di bagian project. Sementara apabila belum terinstall, nanti tampilannya akan seperti modul-modul lainnya di sini. Akan ada tombol install, projectnya akan muncul di bagian halaman utama seperti ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian projectnya. Setelah diinstal, kita masuk ke modul project. Ya, jadi kurang lebih seperti ini tampilan dari modul project. Di bagian awal kita punya beberapa card atau kanban ya, yang melambangkan setiap project yang kita punya. Oke, dan kita bisa melakukan setting untuk project stage. Jadi di sini kita bisa ke configuration, lalu kita klik projects. Kita klik settings, kemudian kita hidupkan atau aktivasi project stage seperti ini. Kemudian untuk setiap tahapan dari projectnya kita klik configure stage, dan nanti akan diarahkan ke list dari tahapan-tahapan dari project yang kita konfigurasi seperti ini. Kebetulan ini sudah listing setiap project stage-nya dari exhibition, tourism, art, dan merchandise. Kita bisa kembali ke bagian project dan kita lihat bagaimana tampilan dari project stage. Sekarang kita sudah ada di halaman project dan tampilannya berubah menjadi seperti ini. Setiap project dibagi berdasarkan stage-nya. Dan apabila terdapat perubahan stage dari project tersebut, kita bisa langsung drag and drop saja. Seperti ini. Dan kita juga bisa menambahkan stage, misalkan ada stage dengan nama project completed. Seperti ini. Dan kita bisa fold. Dengan fold, tentunya stage-nya tidak akan ditampilkan di sini. Tapi kita bisa memasukkan project-project yang sudah komplit. Seperti ini contohnya. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa memasukkan project ke bagian yang sudah default. Harapannya misalkan di sini ada project yang sudah komplit, tentunya tidak akan mengganggu tampilan dari Odoo project ini. Seperti itu. Kita juga bisa kembali buka dan kita kembalikan project Nocturne ini ke bagian merchandise. Kemudian kita fold kembali. Seperti itu. Dan juga di sini kita punya status dari setiap projectnya. Jadi setiap project kita bisa set apakah dia on track, at risk, off track, on hold, maupun sudah done. Gitu. Dan kita juga bisa lihat di bagian atas kita punya highlight bar ya, seperti ini. Bar yang diwakili oleh status-status yang ada di bagian bawah. Dan apabila statusnya kita rubah, misalkan dari at risk menjadi off track, maka status yang ada di highlight ini menjadi berubah warnanya sesuai dengan project yang menjadi bagian dari project stage-nya. Jadi di bagian exhibition kita punya satu project off track dan satu yang on hold. Seperti itu. Jadi kita bisa dengan mudah melakukan tracking dengan memperhatikan highlight bar yang ada di atas. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat project baru dengan klik new, kemudian kita berikan nama. Kemudian kita klik create project. Jadi seperti inilah tampilan dari project office party yang kita buat. Kita bisa menambahkan stage dari projectnya. Jadi setiap project itu mungkin bisa punya stage ya. Kita bisa mulai mungkin dari bagian new task. Jadi setiap stage ini nanti akan bisa diisi oleh task-task kita dari project ini. Ya, seperti inilah kita menambahkan stage ya dari task. Kita bisa menambahkan task baru dengan cara seperti ini, klik new,
dan nanti kita bisa menambahkan judul tasknya apa. Jadi task ini akan tergabung dalam project office party dan masuk ke dalam kategori new task saat ini. Kita klik task title, kemudian kita klik add. Nah, sekarang kita tinggalkan saja new-nya dan kita fokus ke tampilan yang ada di persiapan party ini. Di bagian kiri, kita bisa set priority di sini. Jadi nanti apabila tasknya kita punya multiple task, apabila ada yang di set priority, maka akan ditaruh di paling atas urutan tasknya. Jadi harapannya bisa diselesaikan lebih dahulu karena prioritasnya lebih tinggi. Kemudian di sebelahnya kita bisa buat activity, nanti akan kita explore ya setelah ini. Kemudian kita juga bisa set task status, cuma nanti juga ini juga akan kita explore lebih dalam di bagian task detail. Seperti itu. Kemudian ini adalah task yang kita buat dari awal. Namun untuk lebih mudah melakukan demonstrasi ya, di sini saya akan coba buka project yang sudah kita punya, yaitu Authentic Fossil Exhibition. Seperti ini. Jadi kita di sini punya beberapa task yang sudah ada, dan kita akan lihat salah satu task, yaitu pilih jenis lampu ini. Dia tergabung dalam stage not started. Nah, seperti inilah tampilan dari detail dari setiap task yang tadi kita wakilkan dengan Kanban di bagian task page ya. Jadi Authentic Fossil Exhibition dari projectnya itu memiliki task dengan nama pilih jenis lampu, dan di sini memiliki PIC, dan kita juga bisa menambahkan teks. Jadi misalkan kita punya teks untuk setiap tasknya, kita bisa tambahkan di sini. Kita bisa berikan description. Untuk description sendiri kita tentunya bisa menambahkan berbagai macam tipe ya. Jadi kita bisa buat kolom, kita bisa buat table, checklist, quote, dan lain sebagainya. Ini untuk mempermudah memberikan deskripsi sehingga kita bisa memberikan instruksi dengan lebih jelas kepada PIC-nya, seperti itu. Kemudian di bagian customer kita bisa tambahkan juga untuk nama customernya, dan deadline kita juga bisa tambahkan tanggal kapan dari tenggat waktu dari task ini, seperti itu. Kita bisa buat deadline saja, atau kita bisa buat ada start date dan juga ada end date. Kemudian di bagian bawah kita bisa alokasikan waktu untuk task ini, dialokasikan berapa lama. Ini skalanya adalah jam ya, seperti itu. Dan di bagian kanan di sini kita punya activities. Nah, activities ini yang tadi sempat kita singgung di bagian luar dari task ya. Di bagian Kanban-nya kita bisa setup activity mulai dari to do, email, call, meeting, dan lain sebagainya. Ini untuk mengingatkan PIC bahwa ada activity yang harus dilakukan. Seperti ini, PIC-nya bisa kita setting. Dan kita bisa berikan komen dan lain sebagainya. Due date-nya juga bisa kita atur. Seperti ini. Dan kita schedule. Nah, ini kita bisa lihat di bagian plan activities, kita sudah punya activity yang sedang berjalan dan akan due date di tanggal 12 Desember. Sekarang kita kembali di halaman project, dan sekarang di bagian pilih jenis lampu ada satu logo di sini dengan nama memilih jenis lampu. Itu merupakan activity yang kita setup tadi. Activity-nya adalah meeting dan due in 2 hari. Jadi dalam 2 hari itu akan masuk ke deadline-nya. Kita bisa klik mark as done untuk menandakan bahwa activity ini sudah selesai, atau kita bisa edit maupun kita cancel. Seperti itu. Dan 40 jam ini melambangkan aktivitasnya masih ada waktu yang tersisa. Ini yang mungkin akan berkaitan dengan timesheet ya. Jadi modul lain selain dari modul project, yaitu timesheet, bisa mencatat alokasi waktu yang dikerjakan dari setiap tasknya. Seperti itu. Namun karena ini pilih jenis lampu sudah masuk ke bagian in progress, kita akan lebih dahulu memindahkan task ini ke bagian in progress. Seperti ini, dan statusnya kita akan ganti dari in progress menjadi changes requested.
Kalau kita mengubah statusnya seperti ini, tentunya di bagian highlight bar juga sama seperti bagian project ya, juga akan dilambangkan dengan warnanya seperti itu. Lalu di bagian pilih jenis lampu, kita bisa menambahkan subtask juga, subtask yaitu anak dari task pilih jenis lampu ini. Misalkan di sini ada melakukan meeting tadi, bisa tambahkan assign-nya untuk kepada siapa, dan kita bisa view ya, seperti itu. Kita kemudian save terlebih dahulu, dan di sini untuk melakukan meeting, kita bisa lihat tasknya dengan detail yang masih kosong karena ini adalah task baru, tapi kita bisa lihat ini merupakan subtask dari task yang lain karena di sini ada logo parent task ya. Kalau kita klik parent tasknya akan masuk ke bagian pilih jenis lampu. Seperti itu. Sementara di bagian parent task, kemudian kita akan masuk ke bagian project-nya lagi. Kita akan kembali ke bagian project. Jadi bagian pilih jenis lampu, kita punya subtask ya. Ada satu di sini, kita bisa lihat ada melakukan meeting. Kemudian, untuk melakukan meeting ini tentunya tidak ada di bagian list dari task tadi. Kita bisa tampilkan subtasknya dengan cara seperti ini. Kita save. Dengan cara seperti itu tentunya task kita akan terdaftar, walaupun dia statusnya sebagai subtask. Kita bisa tampilkan di bagian sini. Oke, baik, berikutnya adalah kita juga bisa menggunakan fitur pengiriman notifikasi otomatis apabila task sudah masuk ke stage tertentu. Misalkan ada task yang masuk ke bagian review, tentunya kita bisa buat pesan otomatis, misalkan email seperti ini, untuk menunjukkan bahwa task siap untuk direview atau task sudah masuk ke bagian tahapan review. Itu bisa kita setup di bagian edit seperti ini, dan nanti kita bisa tambahkan pesan dari emailnya, detailnya seperti apa ya. Ini tampilannya masih default, jadi nanti bisa di setup kebutuhannya untuk meminta review. Itu bisa kita setup di sini. Kita bisa save and close. Jadi nanti ketika ada task yang masuk bagian review, secara otomatis Odoo akan mengirimkan notifikasi. Dan masih banyak lagi fitur-fitur yang lainnya yang belum kita coba. Tentunya kalau kita kembali ke bagian settings tadi ya, kita masih punya recurring task, di mana di sini Odoo mempunyai kemampuan untuk membuatkan task secara otomatis, secara reguler. Mungkin di sini kasusnya yang bisa kita pakai adalah weekly meeting seperti itu, atau progress meeting harian, bisa kita buatkan tasknya secara otomatis. Lalu juga ada task dependencies, jadi apabila ada keterkaitan antar task, kita bisa aktifkan, dan juga ada milestone. Masih banyak sekali fitur dari project modul Odoo yang bisa kita explore, dan tentunya kita bisa lihat lagi di bagian sini. Kita punya bagian timesheets, dan ini adalah yang akan berkaitan dengan modul timesheets. Ini akan bisa menjadi pencatatan alokasi time, dan nanti untuk setiap alokasi time ini juga bisa berhubungan dengan modul sales untuk ditagih kepada customer. Itu juga bisa dengan Odoo tentunya. Seperti itulah gambaran modul project dari Odoo. Bagaimana? Menarik bukan? Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video kami berikutnya.